Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ala nikmatil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis rali sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kenikmatan selama hidup di alam dunia ini. Mudah-mudahan dengan diberinya berbagai macam kenikmatan kita dapat menjalankan perintah-perintahnya, meninggalkan dari segala macam apa yang dilarangnya, dan memohon ampunannya dari segala macam dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat selama hidup di alam dunia ini, dan memohon pula kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita diberi kemampuan di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah yang wajib maupun yang sunnah, sehingga dapat melaksanakan amalan-amalan yang mengantarkan masuk ke dalam surganya Allah, dan meninggalkan dari perbuatan-perbuatan yang menyedihkan dosa bagi kita dan dosa bagi keluarga dan orang lain, tetapi memohon perlindungannya dan pertolongannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga diberikan keselamatan di kehidupan kita ke depan sampai di penghujung akhir kehidupan dari alam dunia ini, dan kita memohon kepada Allah diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam marilah kita limpah curahkan pada junjungan panutan alam kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, sahabat-sahabat rahimakumullah. Firman Allah dalam hadis qudsi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inni anallahu la ilaha illa ana sabaqat rahmati ghadabi faman syahida alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu falahul jannah, yang artinya, sesungguhnya akulah Allah, tiada Tuhan yang sebenarnya berhak diibadahi kecuali aku. Rahmat kasih sayangku telah mendahului kemurkaanku. Barang siapa yang naik saksi bahwa tiada Tuhan yang sebenarnya berhak diibadahi kecuali Allah, dan Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya, niscaya ia berhak mendapatkan surga. Arti Rahman dalam kata-kata rahmati adalah kasih sayang. Rahmah atau rahmat manusia beda dari rahmat Tuhan. Pada manusia, rahmat berarti kasih sayang yang mendorong seseorang untuk melakukan kebaikan atau kebajikan kepada orang yang dikasihi. Terkadang semata-mata dipakai untuk perbuatan kebajikan saja, tanpa ada kasih sayang yang mendorong. Rahmat dari Tuhan berarti pemberian nikmat dan kurnia, bukan dalam arti belas kasihan. Allah bernama dan bersifat Ar-Rahman, yang kasih sayangnya meliputi segala sesuatu yang ada, dan bersifat Ar-Rahim, yang menunjukkan kasih sayang kurnia dan rahmatnya yang banyak sekali. Asal arti ghadab dari kata ghadaba ialah meluap dan mendidihnya darah dalam hati atau jantung yang begitu cepat naik ke kepala sehingga terlihat pengaruhnya pada air muka, menjadi merah padam, matanya jadi merah, dan melihat musuhnya atau orang yang dimarahi menjadi kecil, seolah-olah dapat ditelannya bulat-bulat. Telinganya kelihatan juga merah, dan kadang-kadang tak dapat mendengarkan nasihat orang lain. Mulutnya terlihat gemetar dan menyemburkan caci maki dan sumpah serapah, serta kata-kata yang tidak sopan sama sekali. Otak dan akal pikirannya kehilangan
keseimbangan yang waras sehingga dikuasai oleh tindakan marahnya yang melampaui batas itu. Darah yang mendidih itu juga menyebar sehingga tangannya gemetar dan mengepal serta bergerak diacung-acungkannya kepada lawannya. Juga darahnya menyebar hingga kakinya dan mulailah ia membuat langkah persiapan untuk menyerang. Karena itulah Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang artinya, jagalah diri kamu dari ghadab marah, karena ia laksana bara api yang dinyalakan di dalam hati manusia. Bukankah kamu lihat mengembangnya leher dan memerahnya kedua biji matanya? Adapun kemurkaan Allah dimanifestasikan dalam bentuk siksaan yang diberikan kepada orang yang bersalah, sehingga orang itu merasa gundah hati, sakit, dan sebagainya atas orang yang dibiarkan berjalan di jalan yang diridhoi Allah. Allah telah memberitahukan kepada hambanya bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Dia. Juga Dia memberitahukan bahwa sifat kasih sayang kepada hambanya berupa pahala dan karunia-Nya lebih didahulukan daripada hukuman dan siksanya. Karena itulah Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat ke-49 dan 50. Yang artinya, beritakanlah kepada semua hamba-hambaku bahwa sesungguhnya akulah sangat pengampun dan pengasih, penyayang, dan bahwa siksaku adalah siksa yang maha pedih. Didahulukannya rahmat atas kemurkaan itu adalah karunia dan kemurahannya. Barang siapa yang beriman dan percaya kepadanya, iman yang benar dan percaya yang sungguh-sungguh, serta mengaku dan menetapkan kewahdaniyahannya, keesaannya, mengaku dan menetapkan dengan sepenuh hatinya kerasulan Nabi Muhammad, serta menerima dan melaksanakan apa saja yang datang dari beliau, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menempatkannya di dalam surga serta tempat nikmat dan kurnia yang maha besar lagi, kekal dan abadi. Dapatlah kita ambil pengertian bahwa sudah tentu tidaklah cukup dengan hanya semata-mata penyaksian lisan saja, sebab yang dinamakan iman adalah i'tikad dan percaya dengan hati, pengakuan dan dengan lidah, dan pelaksanaan dengan seluruh anggota. Kalau sudah percaya dengan hati akan keesaan Allah dan diucapkannya pula pengakuannya itu dengan lidahnya, dua kalimat syahadat, hendaknya ia melaksanakan semua ajaran-ajaran berupa perintah dan larangan Allah dengan tulus ikhlas sepenuh hati. Dengan demikian, barulah ia berhak mendapatkan surga seperti yang telah dijanjikan dalam hadis qudsi di atas. Saudara-saudara, sahabat-sahabat di mana saja berada, marilah kita di dalam mengisi perjalanan hidup kita ke depan, amalan-amalan yang sekiranya dapat mengantarkan masuk ke dalam surganya Allah berupa amal soleh, kebaikan-kebaikan yang harus kita jalankan dalam mengisi perjalanan hidup kita ke depan. Misalnya di dalam melakukan aktivitas kegiatan sehari-hari, berusaha memenuhi kebutuhan hidup bekal beribadah. Niatkanlah di dalam hati kita tatkala kita berangkat menuju ke tempat usaha kita itu, memohon kepada Allah perlindungan dan pertolongannya selama dalam perjalanan sampai di tempat tujuan, di tempat kita bekerja, memenuhi kebutuhan hidup bakal beribadah.
memohon kepada Allah, berilah rezeki dari rezeki yang halal. Mudahkanlah urusan-urusan yang akan digarap pada hari ini, sehingga mendatangkan hasil yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hasilnya pun mendapatkan keberkahan, keselamatan untuk keluarga, serta bermanfaat bagi sesama umat manusia. Dan niatkanlah di dalam hati kita, tatkala kita melakukan aktivitas kegiatan beribadah kepada Allah, jangan sampai kita menunda-nunda kewajiban di dalam melaksanakan ibadah selama hidup di alam dunia ini. Tunaikanlah sesibuk apapun pekerjaan untuk menyisihkan waktu melaksanakan ibadah sholat wajib yang 5 waktu dan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Tatkala kita selesai melaksanakan aktivitas kegiatan dalam memenuhi kebutuhan hidup, umpamanya pada hari ini, pulang ke rumah, kita mudah-mudahan Allah membimbingnya untuk menjadi pemimpin di dalam rumah tangga kita, itu pemimpin yang jujur, yang amanah, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan contoh keteladanan kepada keluarga kita, mempunyai akhlakul karimah, akhlak yang mulia, sebagaimana dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Biasakanlah di dalam melakukan aktivitas kegiatan beribadah itu, lakukanlah sunnah-sunnah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Bangun di sepertiga malam yang terakhir, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mensyukuri nikmat Allah, serta memohon pertolongannya. Selain mensyukuri nikmat Allah, dibukakan untuk hari esok, dimulai pagi hari di dalam melakukan kembali aktivitas kegiatan beribadah, melaksanakan amal ibadah, serta usaha-usaha yang kita lakukan itu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah membukakan jalan kemudahan-kemudahan di segala macam urusan-urusan untuk memenuhi kebutuhan hidup bekal beribadah. Tanamkan keyakinan di dalam hati kita bahwa kita selama hidup di alam dunia ini harus kita meyakini seyakin-yakinnya tentang kekuasaan Allah. Adapun keyakinan merupakan bagian dari kehidupan kita di dunia ini untuk meyakini seyakin-yakinnya tentang keberadaan kita lahir ke alam dunia, bahwa kita lahir dalam keadaan tidak berdaya, bodoh dan miskin. Ini perlu disadari oleh kita, karena kalau manusia tidak menyadari akan kejadian ini, maka dalam hidupnya selalu diundang oleh berbagai macam pertanyaan yang keluar dari dalam hatinya. Dan dari pertanyaan itu dikhawatirkan akan menjurus kepada menyekutukan Allah. Karena kalau dalam pikiran kita banyak bertanya, kenapa dan bagaimana Allah menciptakan ciptaannya, tidaklah akan terjawab. Karena kekuasaan Allah itu tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Hanya dengan keyakinanlah dan mempelajari serta mengamalkan perintahnya, baru kita akan menyadari ciptaan-ciptaannya. Ada 3 tanda yang ada pada orang yang yakin. Pertama ialah tidak banyak bergaul dengan orang banyak. Tidak memuji orang yang memberikan sesuatu pemberian. Dan tidak pula mencela orang yang tidak memberi. Dan ada 3 tanda yang ada pada orang yang sampai ke tingkat yakinul yakin. Ialah memandang segala sesuatu bahwa ia adalah ciptaannya dan kembali kepadanya dalam segala keadaan, dan meminta hanya kepada Allah dalam segala keadaan. Yakin terbagi lagi menjadi 3 macam. Pertama, yakin khabar, yaitu pengetahuan. Pengetahuan yang diperoleh dari berita yang dibawa oleh para nabi terhadap yang mungkin dapat dijangkau oleh indera manusia, seperti surga, neraka, dan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi pada hari kiamat nanti. Dan yang kedua, yakin zilalah,
ialah pengetahuan yang didapat dengan perantaraan akal pikiran, seperti bukti tentang terjadinya alam semesta ini dan qadimnya zat Allah, dengan bukti bahwa Allah yang menciptakannya dan sifat-sifatnya yang maha sempurna dan maha kuasa. Dan yang terakhir ialah yakin musyahadah, yaitu pengetahuan yang dicapai dengan pandangan hati, karena telah dilimpahkan Allah ke dalamnya berupa petunjuk dan hidayahnya. Keyakinan mutlak harus dimiliki oleh kita, karena dengan keyakinan insya Allah akan memperoleh kemenangan. Mudah-mudahan dari keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengisi kehidupan di alam dunia ini, menambah wawasan keilmuan kita untuk dapat memperbaiki amal ibadah yang selama ini banyak kekurangan-kekurangannya, terutama di dalam tindakan, ucapan, dan perilaku kita keseharian. Mudah-mudahan dengan ditanamkan keyakinan ini, kita bertambah dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kalau kita sudah dekat kepada Allah, maka Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan kepada apa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dikabulkan maksud dan tujuan kita yang baik untuk dapat menuju ke dalam kenikmatan surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya khusus bagi diri saya sendiri dan bagi siapa saja yang mungkin menyimak tayangan ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, dan dimohon untuk koreksinya dari segala macam kekurangan-kekurangan dalam tata cara penyampaian saya ini, untuk perbaikan dalam dakwah ke depannya, dan mohon untuk dapat disebarluaskan kepada saudara-saudara kita untuk dapat saling mengingatkan untuk menuju ke jalan yang lurus. Mudah-mudahan kita menjadi termasuk orang-orang yang digolongkan oleh Allah, orang-orang yang tatkala mengakhiri akhir kehidupan dari alam dunia ini diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah dan mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah dalam kenikmatan surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.